Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Halo, selamat sore Safa dan pemirsa. Kita akan awali iNews Sore dengan informasi sebuah mobil SUV tercebur ke kolam patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat usai mengalami kecelakaan tunggal. Diduga sopir mengantuk saat melaju kencang sehingga menabrak trotoar dan masuk ke kolam. Petugas mengevakuasi mobil SUV yang tercebur ke kolam patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan truk derek, mobil yang ringsek di bagian depan ini diangkut ke darat. Menurut petugas dan saksi mata, mobil ini mengalami kecelakaan tunggal pagi tadi. Diduga pengendara mobil mengantuk. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan. Kemudian saat akan melewati perempatan jalan, mobil oleng dan menabrak trotoar hingga terjun ke kolam. Kecepatan tinggi, langsung oleng, nyebur ke kolam. Berhentinya di sini dia mentoknya langsung naik kerusakan. Kalau luka-luka enggak sih dia nggak luka-luka, soalnya emang di dalam mobil juga sih. Pengendara mobil selamat dalam peristiwa ini dan tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kolonel Infanteri P, perwira menengah TNI yang menjadi salah satu penabrak dan pembunuh sejoli di Nagrek, Jawa Barat, hari ini dibawa ke Jakarta dari Manado, Sulawesi Utara. Kolonel P akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Puspom TNI Angkatan Darat. Kolonel Infanteri P, salah satu penabrak dan pembuang jenazah 2 sejoli, diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kolonel P yang menjabat sebagai Kasih Intel Korem 133 Nani Wartabone didampingi 2 perwira penyidik Pondam 13 Merdeka guna diperiksa oleh Puspom TNI Angkatan Darat di Jakarta. Rombongan diterbangkan dengan pesawat komersial dari Manado, Sulawesi Utara. Dari pemeriksaan awal, Kolonel Infanteri P telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan. Hari ini tanggal 26 Desember kita berangkatkan ke Jakarta. Kegiatan yang kita kerjakan di sini kemarin melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal kasus tersebut. Setelah diduga adanya dugaan awal adanya tindak pidana, kemudian kita berkomunikasi dengan Puskomat dan kita berangkatkan Kolonel P ke Puskomat untuk melaksanakan penyidikan lanjutan. Sebelumnya Kolonel Infanteri P bersama 2 anggota TNI lainnya, yakni Kopral 2DA dan Kopral 2A yang bertugas di Kodam Diponegoro, diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila, kemudian tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun serta KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain sanksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor militer TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat tersebut. Keluarga korban Handi meminta keadilan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Kalau harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu hari pasca Natal, lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Sejumlah objek wisata pun ramai dikunjungi wisatawan. Hari ini merupakan arus balik libur Natal di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebagian wisatawan bergerak ke arah Jakarta untuk kembali beraktivitas besok. Akibatnya, lalu lintas pun cenderung padat. Sementara itu, sistem ganjil genap terus diberlakukan selama 24 jam untuk mengurai kepadatan. Kini kita bergabung dengan rekan kami Bayu Pradana dari kawasan Puncak untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Selamat sore Bayu Pradana, bagaimana kondisi terkini di kawasan Puncak, Jawa Barat? Ya, selamat sore Fanti. Baru saja beberapa menit yang lalu aturan untuk one way ini sudah ditiadakan di jalur puncak, atau dengan kata lain sistem dua arah atau two ways ini sudah dikembalikan seperti semula. Langsung saja saya akan mengajak juru kamera Damar Wicaksono untuk bersama-sama kita melihat seperti apa kondisi di ruas jalur puncak yang ada di belakang saya ini. Saya bertepatan di Simpang Gadok, di mana kalau kita lihat memang kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini sudah kembali bisa melaju di lajurnya seperti semula. Dan kalau kita bergeser sedikit di lajur di kanan layar Anda, pemirsa, kita melihat adalah lajur dari puncak menuju ke arah Jakarta, di mana kalau kita lihat ini sudah ramai sekali kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan berdomisili Jakarta. Ini sudah kembali meramaikan jalanan untuk memang kembali ke jalan tol untuk menuju ke Jakarta. Dan juga memang sejumlah antisipasi untuk keramaian di hari libur akhir tahun ini sudah dilakukan. Selain tadi sebelumnya memang lajur satu arah atau one way ini sudah diterapkan juga pagi hari, Fani dan juga pemirsa, ada penerapan ganjil genap juga di Simpang Gadok ini. Namun memang kalau kita melihat ini tidak begitu berpengaruh dengan lalu lintas yang ada, dikarenakan memang masih ramai sekali. Dan tadi kami juga sempat meninjau ke sejumlah titik dan memang masih ada sejumlah penumpukan kendaraan di sejumlah titik, diantaranya yaitu di titik Megamendung dan beberapa titik lainnya seperti pasar-pasar dan mungkin pusat oleh-oleh lainnya yang memang para pengendara ini sempat berhenti untuk membeli buah tangan menuju ke Jakarta. Dan sementara itu juga selain lalu lintas yang masih diramaikan oleh para kendaraan, juga sejumlah tempat wisata juga tadi yang kami tinjau memang ini masih diramaikan oleh para wisatawan. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, keramaian yang ada di sejumlah tempat wisata ini sudah terjadi sejak pertengahan Desember, dan memang sejumlah upaya untuk saling melindungi ini masih dilakukan mengingat juga situasi masih di tengah pandemi, diantaranya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan selain itu juga sejumlah tempat wisata ini juga membatasi kapasitas dari pengunjung yang ada. Fandi. Baik, terima kasih Bayu Pradana dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Bayu. Sementara itu, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat. Sementara calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen menurun. Antrean penumpang pesawat terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data terakhir jelang libur Nataru, sekitar 70.000 penumpang melakukan perjalanan udara menuju ke sejumlah daerah, di antaranya Kuala Namu, Surabaya, Bali hingga Makassar. Sedangkan untuk perjalanan internasional, banyak perjalanan menuju Incheon, Kuala Lumpur, Singapura, Turki, hingga Arab Saudi. Untuk mencegah penularan varian Omikron, pemerintah memperketat aturan perjalanan melalui Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2021 yang berlaku hingga 2 Januari 2022. Satu hari setelah Natal, penumpang di stasiun Pasar Senen menurun dibandingkan 24 Desember lalu. Penurunan calon penumpang mencapai 15%. Hingga siang tadi tercatat lebih dari 3.000 tetap melakukan perjalanan dari stasiun Senen. Sementara 24 Desember lalu ada 7.600 penumpang melakukan perjalanan kereta api jarak jauh. Tujuan keberangkatan terbanyak masih didominasi ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam perjalanan kereta api ini, penumpang di atas 17 tahun wajib menunjukkan hasil vaksin dosis lengkap
Sedangkan penumpang umur 12 hingga 17 tahun cukup menunjukkan bukti dosis pertama. Untuk anak di bawah 12 tahun juga wajib menunjukkan hasil tes PCR. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, ada rekan kami Camar Haenda, dan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten ada rekan kami Nadia Raisa. Kita ke Camar terlebih dulu di Stasiun Pasar Senen. Bagaimana suasana arus balik libur Natal di Stasiun Senen sore ini, Camar? Ya, selamat sore Fadi dan juga pemirsa. Satu hari pasca perayaan Natal 2021 dapat kami informasikan untuk situasi saat ini di Stasiun Senen ini masih terpantau ramai baik untuk keberangkatan maupun juga kedatangan. Namun untuk arus balik sendiri kami melihat belum terjadi lonjakan yang begitu signifikan. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwasanya ini masih di rentang 2.000 penumpang yang melakukan arus balik menuju ke arah Jakarta dengan menggunakan Stasiun Senen. Adapun justru saat ini yang masih ramai adalah untuk keberangkatan. Saat ini tercatat 4.300 penumpang yang bertolak dari Stasiun Senen dengan 21 perjalanan. Untuk mayoritas yang banyak dituju oleh calon penumpang, diantaranya untuk di Jawa Tengah adalah di Solo ataupun Surakarta, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian untuk di Jawa Timur, di kota Surabaya dan juga Malang, sedangkan untuk Jawa Barat ini di Cirebon dan juga Bandung. Untuk penumpang pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini memang masih sama dengan jumlah penumpang rata-rata pada saat akhir pekan di masa pandemi. Dan memang untuk lonjakan dari penumpang nantinya diprediksi akan terjadi di satu hari menjelang Tahun Baru 2022. Kemudian dapat kami informasikan pula bahwa PT KAI Daob 1 saat ini telah menyediakan 400.000 kursi penumpang yang saat ini sudah terjual 40%. Artinya masih ada 60% lagi untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat ataupun calon penumpang ke sejumlah kota yang ada di Pulau Jawa. Kemudian untuk aturan sendiri ini masih merujuk kepada surat edaran nomor 112 tahun 2021 di mana untuk masyarakat ataupun calon penumpang yang berusia di atas 17 tahun ini diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan juga antigen. Kemudian juga untuk yang usia 12 hingga dengan 17 tahun ini wajib dosis pertama dan juga antigen. Kemudian untuk di bawah 12 tahun ini wajib PCR 3x24 jam. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi arus balik di Bandara Soekarno-Hatta serta apakah adanya lonjakan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada rekan kami Nadia Raisa. Nadia, silahkan dengan laporan Anda. Ya pemirsa, untuk arus balik di Bandara Soekarno-Hatta memang menurut pantauan kami tidak ramai dan juga tidak ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Tetapi tentunya pihak bandara tetap melakukan antisipasi jika terjadinya lonjakan penumpang, yaitu dengan mengaktifkan Terminal 1A dan juga Terminal 2F, di mana Terminal 1A diperuntukkan bagi kedatangan domestik dan Terminal 2F diperuntukkan bagi kedatangan internasional. Sementara itu untuk keberangkatan justru memang sempat terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan pada pagi dan juga siang hari tadi menurut pantauan kami di Terminal 2 keberangkatan domestik cukup ramai dan juga terjadi antrian di area validasi dokumen kesehatan, serta selain itu juga sempat kursi-kursi tunggu yang ada di sini juga terpantau terisi penuh. Dan untuk total jumlah kedatangan dan juga keberangkatan pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta baik di Terminal 2 dan juga Terminal 3 untuk keberangkatan domestik dan juga keberangkatan internasional adalah 70.000 orang, di mana jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasanya, tetapi lebih sedikit atau menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk memasuki area bandara tentunya para penumpang harus melakukan check-in terlebih dahulu dengan aplikasi Peduli Lindungi, lalu mereka bisa melakukan validasi dokumen kesehatan dengan menyertakan hasil tes COVID-19 mereka, dan mereka juga harus mengisi e-hack sebelum berangkat. Ada beberapa persyaratan juga yang harus dipenuhi, yaitu untuk dewasa mereka harus sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan juga menyertakan swab antigen. Selain itu juga untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun harus menyertakan PCR test. Nah, sekarang kembali ke studio, Fanti. Baik, Nadia Raisa dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada Camar Haenda dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman.
Pemirsa, Mabes Polri melaksanakan pemantauan udara untuk memastikan arus libur panjang Natal dan Tahun Baru terlaksana tanpa hambatan. Dari pantauan udara di wilayah Surabaya menuju Madura, Jawa Timur dan sebaliknya, aktivitas warga masih ramai lancar. Mabes Polri meninjau arus lalu lintas melalui udara di wilayah Surabaya, Jawa Timur dalam rangka Operasi Lilin 2021. Tampak dari udara, aktivitas lalu lintas di Jembatan Suramadu masih ramai lancar. Pemantauan udara untuk memastikan tidak terjadi kemacetan yang dapat menyebabkan kerumunan mobilitas masyarakat, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Situasi pantauan dari udara kota Surabaya dan sekitarnya terlihat dalam keadaan aman dan lancar. Kami melihat arus lalu lintas di ruas tol terlihat aman, ya. Jumlah kendaraan juga tidak begitu banyak. Kita melihat dari jam 7 pagi tadi sampai kurang lebih jam setengah